Ustaz, ana pernah bermimpi, apa ini? Dimimpikan ketika itu terjadi kiamat. Lalu ada satu surah Al-Quran, surah Daud. Tidak ada surah Daud ini. Ayat 21. Enggak ada surah namanya surah Daud, akhi. Hanya surah itu yang diperlihatkan. Apa arti dari mimpi itu? Tidak ada surah Daud. Kalau kisah Nabi Daud mungkin. Ya. Kalau surah Daud tidak ada. Allahu a'lam. Kalau anda mimpi kiamat bisa terjadi. Itu bukan mustahil. Allahu a'lam. Mungkin Allah berikan peringatan. Tapi mimpi surah Daud tidak ada. Surah Daud tidak ada dalam Al-Quran. Apakah Rasul SAW pernah sholat berjamaah dengan istri beliau di rumah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Kalau sholat wajib tidak pernah saya temukan. Tidak, Nabi SAW sholat wajib di masjid. Kecuali di akhir hidup beliau, pada saat beliau sedang sakit, beliau sholat di rumah. Tapi apakah beliau pernah berjamaah dengan istrinya? Saya tidak pernah temukan riwayat. Saya pribadi tidak pernah temukan riwayat. Tapi berjamaahnya beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar di masjid. Ya. Allahu a'lam. Berapa ekor kambing untuk anak laki-laki akikah? 2 ekor kambing. Ya. 2 ekor kambing. Bagaimana akikah dilaksanakan pada hari ke-9 atau hari ke-16 atau hari ke-23, mengingat hari tersebut bertepatan dengan hari Minggu? Kenapa harus hari Minggu? Apa sebabnya? Akikah itu tidak harus buat acara. Tidak harus buat acara. Sunnahnya hari ke-7. Malam ini lahir anak anda, hitung mulai hari ini 7 hari ke depan. 1, 2, 3 hari ke-7 potong. Bagiin anak yatim, bagiin orang miskin. Tidak usah buat acara. Kenapa harus tunggu hari Minggu gitu? Tidak harus, karena sunnah Nabi hari ke-7. Hari ke-7 bukan hari Minggu gitu kan. Jadi harusnya hari ke-7. Sunnah Nabi. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada rumah anak yatim, tidak masalah. Tidak, kalau tetangga merasa nanti tetangga bilang apa kalau saya tidak undang, itu tidak usah peduli dengan kata tetangga ini. Susah ini kalau kita terpengaruh dengan perkataan orang. Qala Allah, qala Rasul. Saya seorang muslim, Allah Rasulnya berfirman, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu yang saya jalankan. Bagaimana prosesi akikah? Urutan prosesnya seperti ada yasinan, marhabanan dan lain-lain. Saya tidak pernah tahu ada ini. Akikah di zaman Nabi SAW tidak, saya pribadi menangkap riwayat adalah pada saat para sahabat akikah tidak pernah mereka buat acara khusus, tidak pernah. Mereka akikah sembelih kambing dibagiin, selesai. Gitu kan? Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sebagai tanda syukur dia mau panggil keluarganya datang, teman-temannya, itu masih dibolehkan, tapi tidak ada acara ritual, gitu kan? Gak ada khusus baca Al-Quran, tidak ada apalagi nih marhabanan dan yang lain ini. Ya sebaiknya dihindari saja gitu. Dihindari. Ini sama rentetannya di Indonesia ini banyak. Kita juga masalah kalau istrinya sudah hamil bulan ke-6 atau bulan ke-7 ada acara. Iya, bulan keberapa tuh? Kadang-kadang orang hamil sampai 3-4 kali buat acara. Itu kalau disodakahkan luar biasa pahalanya. Ya. Ada juga pecahin kelapa lah, disuruh injak kelapa itu dan macam-macam khurafat, injak telur. Ya. Goreng lebih enak. Jadi sebaiknya disembeli, dimasak, itu kan, kalau mau dibagi bagiin kepada orang-orang miskin, itu jauh lebih besar pahalanya. Orang-orang yatim, subhanallah, di rumah yatim itu jarang makan kambing. Berikan kepada mereka gitu. Bagaimana syariat Islam tentang ari-ari, plasenta bayi? Apakah dikubur atau dibuang saja? Bebas, nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu perintah khusus di situ. Kubur lebih baik, gitu kan? Tapi salahkah kalau ada orang ari-ari bayinya ditaruh di sampah? Nggak salah itu, teman-teman. Itu bekas plasenta, nggak ada sesuatu istimewa di situ. Di Indonesia saya nggak tahu ini dari mana mereka ngarang-ngarang ini, ahli ngarang-ngarang luar biasa. Plasenta itu kembarnya bayi katanya. Dengar nggak? Hah? Ada yang bilang itu. Itu kembarnya bayi itu, jadi harus betul-betul ditaruh di dekatnya kamarnya. Apa? Taruh di kendi, harus begitu. Kenapa, akhi? Ini secara medis memang itu cuman proses penyaringan makan saripati dari ibunya kepada bayinya. Sudah keluar bayi, sudah nggak dipakai, dibuang. Sebuah kotoran yang harus dibuang. Dan Nabi SAW mengatakan wa aqu anhul adha. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuk bayi tersebut di hari ke-7 dan ya, aqu anhul adha, hilangkanlah kesulitan darinya. Kata sebagian ulama adalah tadi plasentanya itu semua yang terlihat itu dibersihkan semua, itu dibuang saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada sesuatu ritual tertentu. Dan kadang-kadang subhanallah supaya ada bau agamanya, bacain surah Al-Falaq, bacain ini. Nggak ada perintahnya, akhi.
Jangan tambah-tambah. Rasulullah SAW, baginda kita, kiai kita, guru kita sudah ajarkan begitu-begitu saja. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kenapa dia suka bumbu-bumbu ini? Cukup, yang diperintahin saja. Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bersumpah dengan Al-Quran seperti yang ada di pemerintahan Indonesia saat bersumpah di atas kepalanya dipegangkan Al-Quran? Apa ini? Ketika saat disahkan menjadi presiden atau lembaga pemerintah lainnya, saya tidak pernah temukan dalilnya itu. Tidak pernah. Yang ada menggunakan nama Allah, ini kan? Bersumpah atas nama Allah ada, gitu kan? Tapi memegang Al-Quran ditaruh di kepala ini saya tidak pernah tahu. Allahu a'lam. Saya pribadi saya tidak pernah tahu itu. Afwan, tadi Ustadz menjelaskan habis subuh, habis duhur, habis asar. Yang ana mau tanyakan setelah habis maghrib yang afdal apa? Habis isya dan afdal apa? Ini cuma program, bebas. Bebas. Artinya kalau mau habis maghrib ulangin lagi hafalannya bagus, nggak masalah. Habis isya luar biasa kalau bisa. Saya datangkan program simple 10 menit habis sholat 3 waktu sholat. 2 waktu sholat masih bebas yang lain gitu kan. Kalau antum mau tambah silahkan. Ini bukan harus ya. Jangan dianggap lagi nih nyebarin macam-macam ini Ustaz Khalid pastikan begini. Ini teman-teman juga maaf, saya bilang kalau di majelis ilmu teman-teman datang ikhlaskan niat untuk ambil ilmu. Jangan jadi penyebar fitnah. Maksud saya begini, saya temukan banyak orang, kadang-kadang kami temukan sama tim saya di YouTube itu ngangkat potong ceramah saya disebarin mana-mana. Kadang-kadang dia datang di majelis ilmu sengaja bertanya, sudah tahu hukum dia udah tahu hukum, sudah dalilnya, ditanya lagi. Tanya lagi sengaja. Kalau pendapat saya berbeda dengan ustadz lain, dilapor ke ustadz itu. Tuh, ustadz sana tuh bilang begini. Dibuat ustadz ini berantem sama ustadz lain. Dosanya berapa banyak nih? Untuk apa? Sudah dapat sebuah hukum, ada dalil, kerjain udah selesai. Itu kan? Untuk apa ini? Kalau nggak perlu jangan bertanya, nggak usah bertanya. Subhanallah, saya dulu merasa betul dosen-dosen kami di Madinah dulu berikan pelajaran. Beliau datang 50 menit materi semua. Darurat, kalau ada waktu 5-10 menit dipakai tanya. Kalau enggak, silakan kejar di luar dosennya untuk bertanya di luar. Jadi kita terbiasa untuk menerima ilmu. Menerima. Bertanya penting, kalau enggak faham. Kalau udah faham enggak usah, gitu kan. Enggak perlu. Gitu. Bagaimana cara mengerjakan sholat qobliyah duhur yang 4 rakaat? Apakah dikerjakan seperti sholat fardu 4 rakaat atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Yang saya tahu Allahu alam diambil dari sholat malam Nabi Muhammad SAW. Sholat malam Nabi SAW ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Witir juga 2-1. Pernah Nabi SAW kerjakan 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat pertama. 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempat langsung tahiyat terakhir. Pernah juga Nabi SAW kerjakan 8 rakaat langsung 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempatnya tahiyat pertama, 5, 6, 7 berdiri, rakaat ke-8-nya tahiyat terakhir. Jadi bisa dikerjakan duha 4 rakaat atau qobliyah duhur atau ba'dur 4 rakaat atau qobliyah asar 4 rakaat, itu semua boleh dikerjakan. Afdalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan boleh 4 rakaat tanpa tahiyat pertama. Apa hukumnya seorang ikhwan yang mengerjakan sholat dengan memakai kaos kaki dikaitkan dengan isbal? Nggak ada hubungannya, akhi. Isbal itu pakaian yang menjulur, yang terjulur itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nggak isbal. Kaos kaki itu bukan isbal, gitu kan. Jadi dari atas ke bawah itu. Saya pernah mendengar tapi lupa sumbernya, hadis atau surah dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW, kalau Rasulullah, kok di sini Rasulullah Subhanahu Wa Taala ini? Ya. Kalau Rasulullah SAW ya, Subhanahu Wa Taala itu untuk Allah. Dalam riwayatnya dia pernah melihat seseorang diazab di neraka karena dosa-dosanya. Pertanyaan, apakah saat ini ada seseorang yang diazab di neraka sedangkan hari kiamat belum datang? Jazakallah khair. Belum ada orang yang diazab di neraka. Nabi SAW diperlihatkan azab kubur, bukan azab neraka. Hadis tentang Isra Mi'raj yang paling benar pendapat ulama adalah dikatakan azab yang diperlihatkan adalah azab kubur. Semua itu azab kubur. Azab neraka belum diperlihatkan kepada Nabi SAW karena memang belum ada yang masuk, gitu kan. Nanti pada hari kiamat akan dilemparkan mereka, ya, penghuni-penghuni pertama setelah dikumpulkan di mahsyar. Sebelum itu tidak ada penghuni neraka. Bagaimana halnya dengan kaum Khawarij yang dikatakan dalam hadis bahwa mereka hafal Al-Quran, solatnya lebih khusyuk, namun mereka bisa melenceng seperti melesetnya berusur panah? Mohon penjelasan. Jadi sifat kaum Khawarij, mereka menghafal Al-Quran, berlumba-lumba hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat.
sehingga akhirnya mereka mengarang-arang tafsirnya, gitu kan. Itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari agama. Kasus misalnya mereka mengkafirkan semua yang ada istilah orang kafir, semua boleh diperangkan, halal darahnya. Bagi kaum Khawarij semua orang kafir boleh dibunuh, termasuk tetangganya kafir, bunuh saja, halal darahnya, tanpa sebab. Sementara kalau pemahaman dari Nabi SAW dan para sahabat, orang kafir dibagi dua, ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Orang kafir harbi adalah orang-orang yang keluar berperang memerangi agama Islam, ya, atau kita keluar mengajak mereka Islam, mereka menolak dengan pasukan, maka mereka terhitung kafir harbi, itu boleh diperangi. Tapi kalau kafir zimmi berbeda, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, orang kafir zimmi, orang yang terlindung di bawah naungan Islam, diberikan nama juga dengan yang lain adalah mu'ahad, ya, orang yang dalam bawah perdamaian umat Islam, atau zimmi, ya. Kafir zimmi bisa dikatakan juga zimmi. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumil qiyamah. Siapa yang menyakiti, ya, zimmi, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, ya. Seperti itu. Jadi mereka, makanya teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran tidak cukup, harus dengan setelah hafal, belajar, juga menghadiri majelis ilmu, bertanya, gitu kan. Kembangkan, tidak cukup dengan Al-Quran saja, dan harus pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat yang memang turun Al-Quran pada mereka. Kita baca pada sholat apa ini? Bagaimana apabila surah Al-Quran yang baru kita hafal, kita baca pada saat sholat, ternyata ada ayat yang kita ragu apakah kita benar dalam membacanya. Pada saat selesai sholat ternyata pada saat kita bacaan tersebut salah, apakah sholat kita sah? Apakah sebaiknya surah itu tidak kita baca pada saat sholat karena kita belum benar-benar hafal? Boleh dibaca, nggak masalah. Kalau salah, dan ini kata ulama ghalaba ala dhanni, jadi dia lebih dominan menganggap ini benar bacaannya, maka dia lanjutkan. Kalau tidak, dia berhenti, dia ruku, gitu kan? Nggak masalah. Yang penting jangan karang-karang ayat, jangan tetap dipaksain baca, gitu. Buat-buat sendiri nggak bisa. Jadi kalau kita yakin memang ini ternyata innal ladina amanu misalnya, atau wal ladina amanu, kita bingung pakai inna atau pakai wah nih, gitu kan. Apakah innal ladina amanu atau wal ladina amanu? Maka kita baca innal ladina amanu. Setelah itu kita lihat ternyata wal ladina amanu. Maka itu kita sudah yakin tadi sebenarnya ini, ya, lebih banyak, lebih dominan keyakinan kita sebenarnya sudah benar, cuman ragu saja, nggak masalah, itu insya Allah tidak berdosa. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran yang kita taruh dalam HP, lalu HP-nya terbawa ke dalam kamar mandi atau toilet, tersimpan di lantai? Setahu saya nggak masalah, karena itu bukan Al-Quran. Jadi tetap HP hukumnya, gitu kan. Tapi untuk menghormati Al-Quran jangan, ya, artinya kalaupun anda masuk begini, saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, sesuatu yang tidak boleh kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal adalah di WC, klosetnya. Jadi kalau maaf, kita lagi buka celana butuh di WC di kamar belakang sana, kemudian kita ada gantungannya, digantung di pintunya, gitu kan. Lalu di situ ada HP, nggak masalah. Tapi jangan HP itu ada bersama kita pada saat kita lagi di klosetnya. Kalau untuk menghormati Al-Qurannya, gitu kan. Karena memang WC-nya yang dilarang. Saya pernah punya pengalaman dengan salah satu guru saya, Dr. Saleh Suhaimi. Semoga Allah jaga beliau. Beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Sulawesi, pernah waktu awal mereka nikah, gitu kan, kemudian si istrinya ini berangkat dari Sulawesi ke Jakarta, ketemu di Jakarta, kemudian mau berangkat ke Madinah sama-sama. Sempat waktu itu istrinya belum bisa bahasa Arab, dan akhirnya saya sempat dipanggil oleh Syekh untuk duduk di ruang tamunya, di ruang tamu kamar. Kebetulan beliau pakai kamar yang suite sehingga ada ruangan khusus untuk tamu dan untuk kamar tidur. Lalu istri dari dalam kamarnya berteriak mengatakan, "Ustadz, sebentar, ada yang saya mau tanyain. Saya lihat Syekh ini, tolong ditanyain. Beliau ini kalau wudunya di wastafel. Sementara di wastafel ini adanya di dalam kamar mandi, gitu kan. Kadang-kadang di shower mandi itu sambil wudu sambil baca bismillah. Bagaimana hukumnya?" Saya tanyakan, "Syekh, ini pertanyaan istri antum seperti ini." Dia dijelaskan sama saya, larangan Nabi SAW adalah mirhat, WC, bukan kamar mandinya. Karena kamar mandi dianggap masih suci, okay? Kalau digabungkan pun berarti cuma WC-nya yang tidak boleh. Kalau wastafelnya masih bisa, gitu kan? Sama dengan antum masuk di kamar mandi umum misalnya, di kamar mandi umum di mall misalnya, kita masuk ada wastafel cuci tangan. Kalau semua kena, berarti mestinya semuanya kena dong. Sama dengan kamar mandi kamar, kan gitu.
Apa bedanya antara kamar mandi WC umum sama kamar kita? Bedanya cuma kita punya satu WC. Tapi yang umum ini kan banyak WC-nya, tapi ada wastafel. Kalau kita anggap tidak boleh berzikir itu berarti di wastafelnya pun tidak boleh. Makanya beliau menjelaskan itu hanya terjadi di klosetnya. Allahu a'lam. Apa hukumnya Al-Quran digunakan sebagai jimat atau isim yang digunakan untuk jual beli atau yang lainnya? Tidak pernah ada perintah ini. Al-Quran boleh digunakan, boleh dibaca dan boleh digunakan untuk mengobati orang boleh, seperti ruqyah syariah. Nabi SAW menggunakan beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beberapa ayat-ayat tentang sihir misalnya, itu boleh dipakai karena Nabi SAW tunjukkan, gitu kan. Tapi kalau ditulis di kertas, dipasang di badan, tidak pernah ada perintah Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya. Berapa kali peperangan Nabi SAW teman-teman sekalian? Puluhan kali peperangan Nabi. Tidak pernah Nabi SAW tulis ayat Al-Quran suruh sahabat tempel di dadanya supaya nanti bacotannya musuh nggak kena gitu. Nggak ada. Kita soalnya begitu. Mau pergi jihad pasang tulisan-tulisan macam-macam, alasannya musuhnya nggak bisa tebas dia. Untuk apa perang kalau tidak mau dibunuh? Tujuannya mati syahid kok. Gitu kan? Nggak usah pakai begitu-begituan gitu kan. Jadi karena ini bukan masalah Al-Quran, tapi karena contohnya dari baginda, kiai guru kita Nabi Muhammad SAW tidak ada. Hanya itu saja teman-teman sekalian. Dan saya ingin tutup teman-teman sekalian, saya harap teman-teman yang menonton di YouTube, di acara-acara saya, jangan ada kesalahpahaman nih. Karena banyaknya saya ikutin beberapa cuplikan di YouTube karena dipotong-potong gitu kan. Akhirnya ada tanggapan di bawah yang negatif. Ya. Macam-macam lah, ini pentolannya Wahabi lah, ini macam-macam lah, ini benci sama Yasinan lah, ini benci Al-Quran. Subhanallah, siapa yang benci Al-Quran ini? Al-Quran kitabullah kita suci gitu kan. Cuman saya dan teman-teman yang coba mendakwakan sunnah ini teman-teman sekalian, meletakkan batu bata pada tempatnya biar rapi bangunannya. Ya, untuk apa Nabi SAW diutus? Untuk dicontohin ciplak hidupnya beliau. Dan jangan garang-garang nih. Banyak orang bilang gini, kan yang diperintahkan ada, yang dilarang kan namanya haram. Ini diperintahkan, ya, dan ini yang dilarang haram. Berarti yang dilarang saja yang jangan kita kerjakan. Kalau yang tidak pernah dicontohkan nggak masalah. Saya kasih contoh begini teman-teman. Ulama mengatakan yang haram itu adalah masuk di dalamnya yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Begini contohnya. Teman-teman kerja di satu perusahaan. Kemudian sudah disetting sedemikian rupa oleh pemilik perusahaan, mejanya seperti itu, warnanya ada bunga mungkin di situ sedikit, dan jenis komputernya, gitu kan? Pintu masuk sudah dijelaskan, ini semua sudah beginilah settingannya. Tiba-tiba ada satu pegawai masuk, niatnya baik, Dia menurut dia di pintu masuk perusahaan ini bagus kalau ditaruh kembang. Dia beli kembang, pakai uangnya sendiri. Dipasang karpet merah sama dia. Pimpinan perusahaan tidak tahu nih, dan tidak mau begitu karena dia tidak taruh gitu. Kira-kira itu pelanggaran atau bukan? Atau dia ubah settingan kantornya, tiba-tiba dia ubah sendiri karena dia anggap ini kalau di pojok sana nggak bagus, saya pindah sini tanpa pamit, tanpa ada perintah. Jelaslah pelanggaran gitu kan? Jelas pelanggaran. Baju pegawai dikasih warna biru, enggak, saya pakai warna merah saja, gitu kan? Niatnya baik, karena ini lebih bagus, lebih mahal harganya. Ini baju yang saya baru beli 100.000, yang dikasih perusahaan cuma 50.000. Loh, perusahaan suruh kamu pakai baju itu, nggak bisa. Berarti sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran, kan gitu. Makanya harus kita paham teman-teman sekalian, yang tidak dicontohkan Nabi SAW pelanggaran. Sama saja orang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih pintar daripada anda. Nabi tidak contohin gitu kan. Ini bahaya sekali. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis ilmu kita ini diberkahi. Kalau ada benar dari Allah pastinya, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.